Teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya mau berbagi cerita pengalaman saya tentang merawat pasien COVID, dan saya ingin membagikan tips kesehatan, tips sehat ala saya pribadi ya, tips sehat dalam merawat pasien COVID agar tetap sehat, tetap bugar. Tapi ini tips pribadi yang saya lakukan setiap harinya. Nah, teman-teman, sebelum mendengarkan tips lanjutan, saya minta untuk teman-teman terlebih dahulu untuk like, komen, dan subscribe. Mungkin ada teman-teman di sini yang punya tips lain atau tata cara lain dalam pengalaman merawat pasien COVID, bisa komen di bawah ya. Oke, pengalaman saya dalam merawat pasien COVID itu pertama, saya punya tata cara tersendiri, bukan tata cara sih, tips tersendiri untuk saya tetap sehat. Nah, di situ saya pertama-tama pada saat ditugaskan untuk menjadi perawat COVID itu tentu ada perasaan yang campur aduk, takut, terus gelisah, apalagi awal-awalnya tuh banyak banget tenaga medis dan perawat yang meninggal kan. Jadi bisa dibayangkan ketakutan saya seperti apa pada saat awal ditugaskan di unit khusus perawatan COVID. Nah, untuk itu saya mau berbagi pengalaman saya ke teman-teman sekarang, karena saya orang NTT. Beberapa hari lalu saya mendengar berita tentang angka kejadian COVID yang sudah ada dan bahkan meningkat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu mungkin teman-teman perawat di sana juga pasti akan mengalami hal yang sama seperti saya pada saat menangani pasien COVID itu. Perasaannya campur aduk, takut, cemas, aduh bagaimana cara penanganannya seperti apa. Nah, kalau dari saya sendiri, teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita harus benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kita. Tapi terlebih dahulu kita harus ikhlas menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus sebelum memulai kegiatan awal dan kita mengakhiri setiap kegiatan kita memulai dengan doa. Jadi kita istilahnya mengikhlaskan diri kita kepada Tuhan dulu sebelum kita melakukan aktivitas kita ya. Tuhan yang mempunyai kehidupan. Nah, setelah itu karena di setiap rumah sakit kan punya standar cara penggunaan alat pelindung diri, cara memakai, dan standar untuk cara melepas alat pelindung diri. Nah, di sini saya meminta teman-teman, karena di setiap rumah sakit pasti punya standar masing-masing. Untuk itu diharapkan teman-teman yang merawat pasien COVID yang sekarang di rumah sakit yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperhatikan tata cara atau standar penggunaan alat pelindung diri. Jadi urutan-urutannya itu harus diikuti baik-baik ya teman-teman. Begitupun hal yang penting pada saat pelepasan, karena kan kita sudah kontak dengan pasien, jadi otomatis kan tidak menutup kemungkinan banyak virus yang menempel di pakaian APD kita. Jadi harus diperhatikan pada saat kita melepas alat pelindung diri kita ya. Dan di rumah sakit kami itu punya tata cara untuk melepaskan alat pelindung diri tersebut. Nah, alat pelindung dirinya itu jadi ada urutannya ya. Kalau misalnya di kami urutannya pertama tuh kan kami melepas dulu apron tuh yang plastik dari luarnya itu. Nah, pada saat melepas tiap item itu ada tata cara tangan harus dibasahi pakai hand rub. Jadi setiap melepas item, satu item hand rub, satu item pakai hand rub. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau standarnya di rumah sakit kami cara pelepasan APD seperti itu. Dan setelah melepas APD, kami langsung mandi keramas menggunakan shower yang ada air panasnya, terus keramas yang bersih. Jadi dari rumah tuh sudah bawa pakaian ganti. Jadi dari daleman pakaian ganti yang dari luar juga kami bawa. Jadi pada saat pulang ke rumah keadaan kita sudah bersih. Dan terlebih saya kan di asrama nih, jadi otomatis pulang dari
rumah sakit, pulang dari rumah sakit ke asrama itu kan melewati area rumah sakit lagi. Jadi rambut kami yang sudah dikeramas kami menutup dengan, nah jadi selesai mandi, selesai keramas itu sebelum pulang, karena kami harus melewati area rumah sakit, jadi dianjurkan untuk selalu menutup kepala menggunakan ini. Jadi seperti ini ya. Ini terus baru kami bisa pulang. Jadi setelah mandi, setelah melakukan tugas dan tanggung jawab seperti dinas, yang saya dinas, pulang pakai ini, terus harus selalu pakai masker juga, pakai masker. Nah setelah seperti ini baru kami bisa pulang ke asrama. Sampai asrama baru ini dibuang di tempat sampah. Dan masker yang kami pakai ini masker yang bisa dicuci, jadi langsung dicuci untuk digunakan keesokan harinya. Nah seperti itu ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, saran dari saya harus perhatikan cara penggunaan dan pelepasan APD, terus penggunaan penutup kepala dan masker pada saat datang rumah sakit dan balik ke rumah sakit. Masker harus selalu digunakan ya. Jadi kemanapun untuk kita semua, mau keluar rumah, mau beraktivitas, harus selalu pakai masker. Dan saya punya hand sanitizer selalu standby terus di dalam tas kecil saya ya. Jadi tasnya ini tas dari Bank NTT ya teman-teman, karena saya orang NTT jadi saya punya tas ini. Terus di dalam tas ini ada berbagai peralatan saya, jadi dari pensil alis, lipstick sampai ke hand sanitizer semua ada di sini, obat-obatannya. Nah di sini hand sanitizer, jujur ya teman-teman, saya tidak pernah beli hand sanitizer karena di rumah sakit kan kita perawat tuh, jadi rumah sakit kan punya tuh sudut hand sanitizer, jadi ya mintalah dikit taruh di botol, terus buat kita simpan, buat kita kesehariannya, jadi bisa gunakan ini setiap saat agar tangan kita selalu bersih ya. Jadi seperti ini. Nah untuk langkah-langkah cuci tangan ini teman-teman bisa, kalau yang mau belajar cuci tangan sesuai dengan standar WHO, bisa download di YouTube, bisa nonton di YouTube, itu banyak banget cara cuci tangan yang baik dan benar menurut standar WHO ya. Oke, setelah itu kalau dari saya selalu menggunakan hand sanitizer dan saya selalu mengkonsumsi vitamin. Saya yakin di tempat teman-teman bekerja, di rumah sakit teman-teman bekerja, pasti teman-teman mendapat suplemen vitamin ya, mendapat suplemen vitamin untuk daya tahan tubuh. Nah di rumah sakit kami itu selalu dibagikan tiap minggu teman-teman, tiap minggu. Jadi ada, ini sekali lagi saya bukan endorse ya teman-teman, tapi ada vitamin ini sama ini Selkomse. Jadi kami selalu mendapatkan Selkomse sama Enerfonse. Ini sekali lagi saya bukan endorse, tapi ini kami dapat dari rumah sakit kami untuk mempertahankan daya tahan tubuh kami ya. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman mendapatkan seperti itu, obat-obatan harus diminum sesuai dengan instruksinya. Jadi harus diminum rutin ya teman-teman, dan diimbangi juga dengan banyak minum air putih. Saya semenjak menjadi perawat COVID, saya sering minum air hangat ya teman-teman. Air hangat jarang sekali saya minum air es, karena saya percaya air hangat itu, karena dengan saya sering membaca artikel, jadi virus itu tidak bisa tahan dengan air hangat atau dengan suhu yang panas bertekanan negatif, seperti itulah. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan ini, boleh teman-teman search di Google biar bisa menambah wawasan kita ya. Jadi seperti itu. Cuci tangan sudah. Nah setelah cuci tangan minum vitamin, terus jangan sampai diet. Untuk saat ini tidak dianjurkan untuk teman-teman diet, sebisa mungkin makan makanan yang bernutrisi, makanan yang bergizi seperti itu. Jadi apalagi yang punya lambung, sebisa mungkin makan aja dulu ya. Nah jadi jangan dalam prinsipnya kita, kalau orang Kupang bilang
kok corona saya juga katong jangan terlalu takut dong, jangan seperti itu ya. Pokoknya intinya katong semua harus jaga kesehatan, katong harus mencegah ini virus ya, harus mencegah ini virus, katong harus hidup sehat. Jadi untuk yang kerja di luar rumah, pulang rumah juga harus pada saat katong kerja harus pakai masker, hand sanitizer. Pulang rumah katong mandi bersih-bersih, baru katong kalau katong pu istri, kalau katong pu anak, kalau katong pu suami, seperti itu ya. Jadi harus dalam keadaan bersih dulu. Sebisa mungkin udayakan kalau keluar rumah pakai masker. Sehabis dari rumah kita harus mandi keramas, baru kita berkontak dengan keluarga kita di rumah. Jadi kita harus sayangi keluarga kita ya, sayangi keluarga kita, jangan kita bawa virus untuk mereka. Nah seperti itu. Cuman saya punya tips biasa tambahan. Biasa di rumah saya sering minum ini teman-teman, sirup yang ada jahenya, kandungan jahe. Nah kalau teman-teman tidak ada sirup ini, bisa ambil jahe. Nah bisa tuh bersaudara semua di pasar beli jahe, terus rebus, taruh gula panas-panas, minum. Nah kadang saya tuh biasa mix dengan susu putih. Susu putih nih teman-teman, susu putih taruh dengan jahe, jadinya susu jahe. Nah itu tiap malam ya, tiap malam saya minum. Dengan setiap saat saya pulang dari dinas, saya tiap saat minum itu. Jadi sifatnya ini virus kan takut yang asam-asam, takut yang panas-panas, jadi jeruk hangat, jahe. Jadi ini yang bikin beta rajin minum susu jahe nih. Makanya teman-teman beta anjurkan juga harus bikin itu di rumah. Jadi untuk daya tahan tubuh, selain kita makan, kita juga harus minum yang hangat-hangat, minum jeruk hangat, minum jahe hangat, seperti itu ya, biar tetap fit. Nah terus sekarang ini juga olahraga kecil-kecil sudah bisa cuy teman-teman. Jadi tinggal download, bukan download sih, langsung nonton saya di YouTube. Tinggal mau pilih olahraga apa. Kalau untuk yang cewek-cewek, zumba ada, yoga ada. Jadi untuk selain kita makan makanan yang bergizi, ya kita harus olahraga kecil-kecilan. Tidak perlu yang katong harus keliling ambil itu lapangan dengan stadion ya. Dengan cukup olahraga kecil-kecilan di kamar saja 5 atau 10 menit tidak apa-apa lah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, saudara semua, mama bapak, adik kakak semua. Jadi intinya sekarang katong di NTT ada angka kejadian COVID. Sebisa mungkin hindari dulu berkumpul, jangan berkumpul dulu. Sebisa mungkin stay at home. Kalau yang kerja tetap pakai masker, pulang yang seperti beta bilang tadi, mandi, cuci rambut, bersih, baru bisa kontak dengan keluarga ya. Nah kalau untukmu yang berkumpul-berkumpul, hindari dulu. Nanti kalau sudah selesai COVID, baru bapak mama bersaudara semua mau kumpul-kumpul, mau melenggang, matono apa segala macam boleh. Tapi untuk saat ini jangan. Kita harus ikut pemerintah mau, kita harus ikut tata cara yang ada sekarang. Sebisa mungkin ini tips yang sederhana ini bisa bapak mama berlakukan di rumah, dan itu saya harap semoga bisa bermanfaat untuk semua bersaudara, sehingga kita semua bisa sehat, kita bisa cegah ini COVID, kita bisa berantas ini COVID, supaya kita kehidupan kembali normal, perekonomian semua normal, supaya jangan ada yang kayak begini-begini lagi ya. Oke. Nah bapak mama semua, bersaudara semua, teman-teman semua, terlebih teman-teman perawat yang sekarang lagi melayani pasien COVID di NTT, tetap semangat, tetap ikhlas, berdoa kepada Tuhan, percaya perlindungan Tuhan, tetap aman pasien, aman kita pun diri juga, minum vitamin, jaga kesehatan tubuh, olahraga, terus sebisa mungkin tips-tips yang sederhana nih bisa berguna dan bermanfaat untuk katong semua. Terima kasih sudah nonton YouTube-nya saya. Kalau ada kurang-kurangnya, ada yang mungkin lebih pengalaman, ada yang mungkin ada tips-tips lain, boleh komen di bawah ya. Oke, terima kasih banyak. Salam sayang untuk katong semua. Saya dari Jakarta, salam sayang untuk semua yang di NTT. Tetap semangat untuk keluarga semua, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Amin.